Benar, aku bersyukur boleh mengenal-Mu, ya Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat, sumber hidupku, sumber kekuatan, sumber sukacita damai sejahtera, sumber berkat dan sumber segala yang baik dalam hidupku. Oleh karena anugerah-Mu lah aku bisa ada, kami ada hari ini. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan, lewat firman-Mu, Kau buat kami semakin mengenal-Mu, mengerti isi hati pikiran, mengerti kehendak rencana-Mu. Semakin kami mengasihi-Mu Tuhan, karena hanya bersama-Mu di dalam-Mu hidup ini indah dan berarti. Di dalam Yesus Kristus, hamba-Mu mau share, berkatilah kami bersama dengan firman-Mu. Hadir dan jamah kami ketika kami mendengar dan menerima firman-Mu. Aku percaya firman yang diberitakan tidak pulang dengan sia-sia. Siapapun yang menerima menyimpannya di hatinya, firman itu akan menjadi kehidupan dan akan menyembuhkan seluruh tubuh mereka. Dalam Yesus Kristus, urapi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Beri kami roh pengertian, urapi kami, ajar kami. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan, haleluya. Saudara yang mau dengar firman Tuhan bersama saya, mari katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat bertemu, selamat malam. Ya, bersama saya Pendeta Jermalau. Shalom saudaraku ya, selamat bergabung. Ya, ya memang saya tergerak tiba-tiba untuk menyampaikan ini, karena firman Tuhan ini, saudaraku, menjadi kebutuhan penting kita, saudaraku. Di samping kita memerlukan kebutuhan jasmani, makan minum, tetapi lebih lagi saudaraku firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan solusi yang pasti, makanan yang luar biasa, ya. Selamat bergabung semua saudaraku. Saya harap saudara ya boleh menyelesaikan atau mengikuti ya siaran saya ini, sebab firman Tuhan ini mahal saudaraku ya. Firman Tuhan ini luar biasa kalau kita bisa nikmati dan simpan di hati kita kan, sehingga firman itu menjadi kehidupan, itu maksud itu ya. Hari ini saya mau sampaikan bagaimana saudaraku kita indah sekali mengikuti Yesus. Jadi judulnya, topiknya hari ini, indahnya mengikuti Yesus. Kalau saudara sudah merasakan indahnya mengikuti Yesus, saya percaya hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, bulan lepas bulan bertambah indahnya. Karena di dalam Yesus kita dibaharui semakin indah, saudaraku ya. Yaitu pujian kita kan, mengatakan tahun lebih tahun bertambah-tambah indahnya. Bukan maksudnya keadaan situasi dunia ini makin indah, tidak saudaraku. Tetapi Tuhan sudah berkata di dalam Alkitab, 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang dalam Kristus, ia ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya kan? Jalan orang benar katanya, orang yang mengikuti Yesus itu orang benar ya, yang mengikuti firman Tuhan itu ya kan, orang benar ya kan, walaupun dia belum sempurna, tetapi orang mengikuti Yesus pasti jadi sempurna nanti. Iya, jalan orang benar katanya makin terang, makin terang, makin terang sampai rembang tengah hari, bercahaya, bersinar ya, haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bagaimana supaya indah? Karena saudaraku, kalau kita nggak mengalami enaknya, indahnya ikut Yesus, aduh, nanti kita jadi nyalahin Tuhan, nyalahin siapa lagi ya saudaraku, cari kambing hitam, cari kambing putih kalau kita mengalami masalah. Padahal sebenarnya kita yang belum tepat akurat hidup dalam mengikuti Yesus. Ya, jadi saudaraku, saya lihat juga banyak orang akhirnya dia tadinya pelayan, mengundurkan diri karena terlalu berat melayani ini. Aduh, gak sanggup aku, mungkin belum panggilan Tuhan dan sebagainya ya. Ada orang yang sudah mengikuti Yesus, ditinggalkannya. Kalau begininya ikut Yesus, berkailah. Lalu dia sakit hati sama Yesus, meninggalkan Yesus. Karena dia mengatakan, makin ikut Yesus awak, makin begininya. Makin banyak pencobaan, makin runyamnya. Dulu awak bebas, enggak ini. Saudara, banyak kali saudaraku ya. Itu artinya saudaraku, dia belum tahu bagaimana sebenarnya enaknya ikut Yesus saudaraku. Sebenarnya enggak ada yang lebih enak lagi hidup bersama Yesus saudaraku ya. Di hadirat Tuhan, bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu enak sekali saudaraku ya. Tapi kalau nggak dialami hanya tahu Yesus saudaraku ya memang nggak enak ya kan. Tapi kalau kita betul-betul
Bagaimana tahu berjalan bersama Yesus enak, itu seperti nyanyian kita. Sungguh indah kau Tuhan. Aduh, indah sekali saudaraku ya. Enggak membuat kita hari lepas hari bertambah-tambah cintanya ya. Ini sehari lepas hari bertambah indahnya. Harus begitu saudaraku ya. Bukan makin merosot ya. Nah, itulah judul khotbah saya, indahnya mengikuti Yesus. Saya ambil saudaraku dari mulai kita dulu Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Ya, bagi saudara yang punya Alkitab di rumah boleh juga sambil buka ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya kan? Kebaikan saudaraku, bukan keburukan, karena rancangan Tuhan dalam Yeremia 29:11, rancanganku mengenai kamu rancangan damai sejahtera. Saya sudah khotbahkan dalam siaran langsung saya, itu damai sejahtera, aman dalam aman dalam badai ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, Allah turut bekerja dalam semua gitu. Dia bekerja, dia ada di mana-mana saudaraku ya. Dia hadir ya. Dia Allah Immanuel ya. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan celaka hari depan yang penuh harapan, kata tadi ya. Iya, jadi saudaraku, mendatangkan kebaikan gitu ya kan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara sudah bisa percaya Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, apalagi sudah mau melayani, berarti Tuhan sudah panggil saudaraku, ada rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah izinkan atau Allah kehendaki, dan Allah turut bekerja dalam semuanya itu untuk kebaikanmu. Memang tidak dijanjikan kalau kita ikut Yesus, melayani Yesus, lalu kita tanpa masalah. Enggak. Kalau kita pelajari saudaraku tentang dua macam dasar yang diajarkan Yesus dalam Matius pasal 7, yaitu orang yang bijaksana adalah orang mendengar firman, dan seperti itulah orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Ada juga orang bodoh mendengar firman tapi tidak melakukannya. Mereka disebut bodoh, mereka mendirikan rumah di atas pasir. Nah, sama-sama saudaraku, yang di atas batu karang, hujan, badai, banjir melanda rumah itu. Baik rumah yang di atas batu, baik yang rumah di atas pasir, sama-sama dilanda gitu. Artinya kita yang hidup mengikuti Yesus melakukan firman pun sama-sama. Seperti sekarang kan, virus corona melanda semua saudaraku, seluruh dunia gitu. Indonesia termasuk saudaraku ya. Jadi anggaplah ini saudaraku badai ya, badai virus corona begitu saudaraku ya. Dan sudah banyak yang pada runtuh, meninggal, dan hancur lebur ekonomi dan sebagainya kan. Bahkan saya dengar banyak di PHK dan sebagainya, dipulangkan saudaraku ya. Nah, ada badai saudaraku. Memang badai itu tidak hanya menyerbu rumah di atas pasir, tapi di atas batu karang. Itu batu karang hidup kita kan Yesus gitu kan. Jadi orang mendengar melakukan firman Tuhan juga menghadapi banjir, tofan, badai itu. Cuma bedanya hasil akhirnya yang didirikan di atas batu karang nggak apa-apa, yang didirikan di atas pasir, wah apa-apa, hancur hebat rusaknya katanya ya. Jadi artinya Tuhan tidak tinggal diam bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun yang sedang terjadi baik dan buruk, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kira-kira seperti apa cara hidup orang yang mengasihi Tuhan ini? Saya tidak perbincangkan di sini imannya sudah sempurna atau tidak. Saya tidak bicarakan di sini dia sudah sempurna atau tidak, atau baru bertobat atau sudah lama bertobat, tidak. Yang penting orang itu mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh, ya, tahu bagaimana mengikuti Yesus dengan indah, ya. Maka saya ajak kita melihat ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin yang kita mau belajar hari ini, bagaimana indah mengikuti Yesus. Amin, saudaraku ya. Matius 11 ayat 28 saya mau bagikan begini ya. Saya mau kita yang sedang dilanda wabah virus corona seperti badai sekarang. Nah, kita juga saudaraku merasakan ya badai itu, tetapi hasilnya beda ya, hasilnya beda. Justru kata Alkitab bagi orang yang mengasihi Tuhan ini mendatangkan kebaikan. Matius 11 ayat 28.
Nah, Yesus bilang begini, saudaraku ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, haleluya, semua yang sudah bergabung dengan saya. Jadi Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ketika kita sudah capek, letih, lesu, tak tahu lagi mau buat apa dalam masalah yang sedang kita hadapi, bingung, capek kita. Ya, berapa lama lagi si ini, ya kan? Virus corona ini, aduh, banyaklah saudara keluhan-keluhan sekarang. Kayaknya berat, ya, jadi letih, beban berat, ya kan? Cara ekonomi, dampaknya dan sebagainya. Oke lah, saudaraku. Dan banyak lagi nanti masalah akan goncangan akan terjadi, kata Alkitab di dalam kitab Wahyu, saudaraku ya. Jadi ketika kita sudah tak berdaya, letih lesu, berbeban berat sekali gitu kan, maka saudaraku, yang Tuhan minta kepada kita adalah marilah kepadaku. Intinya datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, menyerah sama Tuhan. Jadi kunci pertama, mari datang sama Tuhan Yesus. Melalui pujianmu, melalui pertobatanmu, penyerahanmu, melalui doamu, ya kan? Datang kepada Tuhan, datang ya. Ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan, saudaraku, mendatangkan kebaikan. Pertama-tama dia memberikan kepada kita kelegaan, ya kan? Dalam bahasa Inggris dibilang, and I will give you rest. Wah, kelegaan, saudaraku ya, kelegaan. Kelegaan, saudaraku. Jadi kita nggak terus ada dalam kondisi letih lesu, berbeban berat dan merasa tidak sanggup. Aduh Tuhan, aku menyerahlah. Menyerah sama siapa? Kalau saudara menyerah kepada Yesus, bagus. Maka Tuhan bilang, kalau keadaan kita letih lesu berbeban berat, kita harus datang kepada Yesus. Lewat doa kita, lewat pertobatan kita, penyerahan kita. Ketika kita datang bersekutu, memuji, menyembah Dia dengan segenap hati, maka saudaraku, Tuhan datang memberikan kelegaan kepadamu. Dan di balik itu, saudaraku, ada kebaikan yang Anda akan alami. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya kan? Bagi orang yang tidak peduli Tuhan, wah, itu mereka akan mengalami gonjang-ganjing, saudaraku ya. Itu yang pertama, datang kepada Tuhan. Jadi jangan saudaraku diam. Jangan saudara mengeluh, jangan saudara salahkan sini, salahkan situ, kambing hitam mana, kambing putih mana, salahkan istri, suami, salahkan presiden, salahkan ini. Tidak, saudaraku ya. Tapi ketika kita letih, lesu, berbeban berat dalam hidup ini, apapun itu, saudaraku, maka kita harus datang kepada Yesus. Amin, saudaraku. Dan hasilnya, saudara akan mengalami kelegaan. Jadi sampai saudara menerima kelegaan dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita datang sama Tuhan, katanya, aku akan memberi kelegaan. Jadi jangan pernah berhenti, jangan tetap engkau dalam letih lesu berbeban berat, sampai saudara harus sampai mengalami kelegaan dari Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku ya. Jangan menyerah sama Tuhan sampai dapat kelegaan. Jangan menyerah kepada masalah. Ya, amin, saudaraku. Itu yang pertama, datang kepada Yesus sampai mengalami jamahan, mengalami kelegaan. Di hadirat Tuhan, saudaraku, saudara akan mengalami jawabannya. Di hadirat Tuhan, saudara akan disembuhkan, dipulihkan, diberi arahan suara Tuhan, dikuatkan, ada sukacita melimpah-limpah. Pokoknya ada kelegaan, saudaraku ya. Itu yang pertama, saudaraku, ayat 29, ya kan? Lalu kalau kita sudah datang sama Tuhan, nah, saudara ikut terus Tuhan. Ayat 29 dikatakan, saudaraku, pikulah yang kupasangkan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kata di sini, saudaraku, kuk dipasang. Ya, ada tanggung jawab, saudara. Tuhan ingin kita menang lebih dari pemenang. Tuhan ingin kita, saudaraku, menjadi saksinya. Ya, ada tanggung jawab diberi, tanggung jawab ekonomi sebagai suami kepada keluarga. Tanggung jawab apa lagi? Gembala sidang terhadap jemaat. Ya, tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak, tanggung jawab, dan banyak, saudaraku, tanggung jawab. Ya, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada semacam dikatakan di sini kuk. Ya, kuk itu seperti apa? Apa yang ditaruh kalau petani sawah, saudaraku, mengelola sawahnya, ada lembu lalu ditaruh kayu, lalu ada seperti bajak ditarik itu. Nah, seperti itu kuknya ya. Nah, ditaruh ya, kuk yang dari Tuhan, bukan dari dunia ya. Kuk dari dunia kita tolak itu, saudaraku.
Tapi ada tanggung jawab, ada kuk yang dari Tuhan, ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya gembala sidang, harus saudaraku menjadi teladan, harus bisa mendoakan, harus bisa membimbing jemaat, bertanggung jawab kepada keluarga dan sebagainya. Banyak saudaraku tanggung jawab kita yang ditaruhkan dalam pundak kita, yang harus kita pikul saudaraku. Tetapi saudaraku, untuk memikulnya supaya saudara jangan sampai tidak sanggup, letih lesu, dikatakan saudaraku, saudara terima itu, tapi belajarlah kepada aku. Nah, intinya belajar, ya kan? Belajar kepada Yesus. Alkitab bilang, aku, kata Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Nah, belajar sama Tuhan dengan hati seperti itu juga, supaya nyambung, ya kan? Lemah lembut dan rendah hati. Dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, dia membimbing, dia mengajar orang yang rendah hati, saudaraku, ya. Jadi kalau kita diajari Tuhan, maka saudaraku, tidak ada kuk yang terlalu berat, ya. Tidak ada beban yang membuat kita jadi letih lesu, ya. Jadi indah mengikuti Yesus. Meskipun kita menghadapi masalah, tantangan, ya semua saudaraku harus hidup suci, harus jadi teladan, harus menjadi saksi, harus kita menang, harus berbuah dan sebagainya. Itu kan semacam sesuatu yang harus kita pikul dan harus kita alami, saudaraku. Ya, jadi kita nggak lari dari masalah, saudaraku, ya. Kita tidak lari dari tanggung jawab. Tetapi kita harus belajar kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menang dari semua itu. Jadi kalau kita belajar sama orang pandai, kita jadi pandai. Tadinya kita tidak tahu. Kalau kita belajar sama orang yang pandai, maka jadi kita tahu, ya kan? Ya, artinya gini, kalau saudara tidak tahu main musik, disuruh saudara main musik di gereja, maka itu mustahil, saudaraku. Itu berat itu sebagai saudara akan stres, ya kan? Malah bikin ngaco. Harusnya musik itu memperindah pujian di gereja, malah bikin kacau, saudaraku. Saudara akan dimarahi, apa itu gitu, ya? Karena saudara belum tahu. Tapi kalau saudara sudah tahu, sudah belajar, wah itu enak, saudaraku. Saudara bisa memberkatin orang lain, saudara bisa sangat menikmati hadirat Tuhan ketika menyembah lewat musik. Nah, karena sudah tahu. Nah, Tuhan Maha Tahu, dia akan membimbing asal saudara rendah hati, lemah lembut. Saudara pasti bisa. Alkitab bilang kalau murid belajar, maka dia kalau sudah berhasil belajarnya, dia akan sama dengan gurunya. Artinya kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus yang Maha Tahu, dan kita rendah hati lemah lembut katanya, kita akan tahu. Jadi kita akan pandai, dan kita akan dipakai menjadi solusi bagi orang lain melalui apa yang diajarkan Yesus. Itu maksudnya, saudaraku, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang pandai, misalnya kau pemain musik, harus bagus musiknya. Nah, kalau dia pandai, saudaraku, itu enak, saudaraku. Nggak jadi berat itu tanggung jawab diberinya. Itu nggak jadi berat, saudaraku, karena dia sudah belajar dan tahu. Apalagi kita belajar dari yang Maha Tahu, namanya Yesus Kristus, luar biasa. Asal kita rendah hati, lemah lembut, maka saudaraku, saudaraku, akan bisa, saudaraku, memikul tanggung jawab itu, memikul kuk itu yang ditaruh sama Tuhan. Sehingga kita nggak berkata, Tuhan terlalu berat, Tuhan pelayanan ini, kata hamba Tuhan. Tuhan terlalu berat, saya sebagai istri mengerjai semua ini. Terlalu berat tanggung jawab saya terhadap anak-anak. Nggak begitu, saudaraku, ya. Terlalu berat saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, atau apapun, saudaraku. Tanggung jawab saudara, kuk yang ditaruh dalam saudara, nggak jadi berat kalau saudara belajar kepada Yesus, karena dia sanggup mengajari kita. Dan akibatnya kalau itu betul-betul kita sudah berhasil belajar, maka saudaraku, itu bukannya membuat kita berat, stres, terlalu susah, tegang, dan terlalu berat. Tidak, malah Alkitab bilang jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Berkata lagi dalam bahasa Inggris, and you will find rest for your souls. Waduh, rest itu ya, kata rest dipakai. Jiwamu segar, jiwamu mendapat ketenangan. Nah, itu indahnya mengikuti Yesus. Meskipun ada, saudaraku, tanggung jawab. Ya, sebagai anak Tuhan kan kita harus jadi saksi kan, apalagi ingin memenangkan keluarga kita. Perkataan kita, tindakan kita, kehidupan kita kan diperhatikan mereka. Kalau kita nggak menjadi saksi, nggak menjadi teladan, wah, mereka bilang, apanya anak Tuhan ini kayak gini, apanya ini, katanya, saudaraku, ya. Sehingga kita ditekan, percumanya kau anak Tuhan, percumanya kau berkhotbah, dan sebagainya. Wah, seperti berat gitu. Tetapi kalau saudara sudah belajar kepada Yesus, tanggung jawab untuk memenangkan keluarga, tanggung jawab memenangkan suami yang belum bertobat, atau istri, atau apapun tanggung jawab mukuk itu dipasang oleh Yesus, ya, itu, saudaraku, tidak membuat saudara jadi berat sehingga stres, tapi jiwamu mendapat ketenangan. Jadi kunci yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar kepada Yesus, jadi murid Yesus, saudaraku. Haleluya.
Alkitab berkata di dalam perjanjian lama, anak-anakmu akan disebut murid Tuhan. Besarlah kesejahteraan mereka. Oh saudaraku, luar biasa. Kata sejahtera itu sama dengan damai, saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan pada siaran yang langsung. Itu aman, tentram, harmonis, indah, menang, selamat, waduh, makmur dan sebagainya, saudaraku. Iya, jadi Tuhan tidak memberi sama kita kuk untuk membuat kita jadi berat, jadi enggak, saudaraku. Tapi harus belajar. Makanya apapun yang sedang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Itu yang kedua tadi, belajarlah padaku, kata Yesus. Dengan lemah lembut kita belajar pada Yesus, ya. Itu kuncinya. Supaya berhasil belajar pada Yesus, saudara harus punya hati rendah hati dan lemah lembut. Jangan sombong, karena sombong nggak akan bisa saudara belajar, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan, saudaraku, setelah kita datang kepada Yesus, setelah kita belajar kepada Yesus seperti murid, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 10 ayat 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasangkan. Nah, perhatikan saudara, sebab kuk yang kupasangkan itu enak, bebanku pun ringan. Saudara perhatikan. Tadi di ayat yang pertama, orang tadinya udah beban berat, letih lesu, datang sama Yesus, lalu diberi kelegaan. Lalu Tuhan kasih kuk, waduh, tanggung jawab, harus jadi saksi, ya. Kalau jadi pelayan itu harus jadi saksi, ya. Khotbahnya tak enak, harus enak khotbahnya. Iya, disuruh lagi pendua Sabat, harus berdoa, harus banyak berdoa. Aduh, banyak kali. Aduh, berat kali. Nggak begitu, saudaraku. Tapi kalau yang kedua saudara lakukan, saudaraku, yaitu belajar kepada Yesus dengan rendah hati, lemah lembut. Oh, bukan berat, malah jiwamu mendapat ketenangan, rest, ya. Rest for your soul, katanya, ya, saudaraku, ya. Dan yang ketiga, yang ke ayat 30 dari Matius 11 itu, saudaraku, sebab kuk yang kupasangkan itu enak, bebanku pun ringan, ya kan? Jadi Tuhan kasih sama kita bukan mau bikin kita makin, aduh, tak sanggup. Banyak orang, saudaraku, aduh, aku mengundurkan diri jadi pelayan lah, aku mengundurkan diri jadi hamba Tuhan lah, mengundurkan diri jadi pendeta lah, mengundurkan diri jadi anak Tuhan lah. Tak enak ikut Tuhan ini, aduh, terlalu berat, terlalu berat. Enggak, saudaraku. Tidak, saudaraku. Bagi orang yang tidak tahu hidup ini berat, bagi orang yang tahu ini merupakan kesempatan, saudaraku, bahwa dia akan mengalami peningkatan, iya kan? Tidak pernah ada anak sekolah kalau dia mau cita-cita jadi dokter, lalu dia sekolah, setiap guru membilang kita ujian minggu depan, langsung dia tak mau datang, saudaraku. Kapan tamatnya, kapan jadi dokternya? Tapi dia akan belajar semaksimal mungkin. Lalu nanti dia, saudaraku, ya, Resi Natalia Salomea, lalu dia nanti, saudaraku, begitu ujian, memang dalam waktu ujian itu, saudaraku, waduh, sepertinya, wah, gimana, dia semua berdoa, dia sudah belajar, disiapkan diri. Nah, saudaraku, tiba-tiba dia lulus, saudaraku, dapat pula peringkat nomor 1. Waduh, senang sekali, saudaraku. Jadi selalu di akhir hidup orang-orang yang ikut Tuhan ini, kalau dia datang pada Yesus ada kelegaan, selalu akhirnya begitu. Kalau dia, saudaraku, ditaruh Tuhan beban, ada tanggung jawab, itu saudaraku yang harus berhasil dipikulnya. Sepertinya awal-awalnya, aduh, bagaimana? Tapi kalau dia belajar, malah, saudaraku, itu bisa diselesaikan. Malah dia katakan jiwanya mendapat ketenangan, jiwanya rest, saudaraku. Sebab apa katanya Tuhan? Tuhan tidak mau membuat hidup kita mengikut Tuhan itu jadi berat. Awal-awalnya sih seperti itu. Tapi kalau kita datang dengan letih lesu, berbeban berat sama Yesus, dia kasih kelegaan. Awalnya sulit, kita belajar sama Tuhan, ternyata, oh, mantap, Pak. Wih, luar biasa. Kupikir tadi menjawab ujian itu nggak dapat aku. Wih, dapat, Pak. Wih, luar biasa, Pak. Wah, gitu, saudaraku. Begitulah nanti kalau kita di akhir daripada tantangan, badai, tofan, ujian yang sedang melanda dunia, sedang melanda siapapun, termasuk kita anak Tuhan. Tetapi karena kita sudah belajar kepada Tuhan, maka, saudaraku, akhirnya jiwamu mendapat ketenangan. Apa kata Tuhan ayat 30? Kuk yang kupasangkan itu enak, bebanku pun ringan. Jadi jangan pernah mengundurkan diri jadi anak Tuhan, ya. Jangan pernah mengundurkan diri jadi hamba Tuhan. Jangan bilang terlalu berat. Kalau kau merasa letih lesu, itu berarti kau perlu datang pada Yesus sampai diangkat Tuhan bebanmu dan diganti dengan kelegaan. Selalu begitu. Jadi jangan pernah diam sampai kau mendapat kelegaan, menerima kelegaan. Kalau dikasih tanggung jawab, saudara belum bisa, waduh, bingung, maka belajar kepada Yesus. Maka, saudaraku, saudara akan lihat, saudara akan mendapat jawaban yang luar biasa, hasil yang luar biasa, membuat jiwamu, saudaraku, tenang, rest,
dan engkau bersuka cita walaupun Tuhan kasih kita beban, ya, kasih kita saudaraku, itu bukan bermaksud memberatkan, menghimpit, menghancurkan hidup kita. Malah ayat 30 bilang, sebab kuk yang kupasangkan itu enak, bebanku pun ringan. Nah, semua itu di dalam Yesus. Di luar Yesus kita nggak bisa, bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Bahkan dikatakan bersama Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi kita melakukan tindakan yang luar biasa, saudaraku, ya. Itu sebabnya, saudaraku, kalau saudara sedang mengalami beban, ya, mungkin penyakit, ekonomi, virus corona, apapun itu, saudaraku, Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan nanti bagi saudara, melatih iman saudara, membuat saudara semakin datang sama Tuhan sehingga saudara tahu ternyata Tuhan jawaban dari segalanya. Lalu akhirnya kau mendapat kelegaan, jiwa mendapat ketenangan, ternyata tanggung jawabku dan beban yang dari Tuhan itu ternyata, saudaraku, enak dan ringan. Kalau saudara perhatikan tadi ayat 28, ada kata-kata kelegaan. Ayat 29, jiwamu mendapat ketenangan. Ayat 30, yang kupasang enak ringan, kelegaan, saudaraku, jiwamu mendapat ketenangan, dan di dalam ayat 30 beban enak ringan. Sekali, saudaraku, ya. Ya, jadi saudara, maka hadapi semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Mari, saudaraku, terima aja yang dari Tuhan, jangan beban dari dunia, ya. Tapi saudaraku, dari Tuhan, kalau Tuhan bilang hadapi saja. Jangan langsung, saudaraku, aduh, tidak bisa, aku tidak bisa, menyerah, mengeluh, dan sebagainya. Amin, saudaraku. Jadi begitu cara indah mengikuti Yesus. Yang pertama, ketika kau merasakan tidak enak ikut Yesus karena terlalu capek, letih, lesu, masalah ini nggak selesai, ya, sedang di rumah sakit, menghadapi masalah ini, gitu ya kan, maka datanglah sama Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Itu yang pertama. Sampai kau mendapat kelegaan, karena Yesus akan datang dan dia akan memberikan kelegaan. Yang kedua, saudaraku, belajar kepada Yesus. Jiwamu mendapat ketenangan, dan ternyata apapun tanggung jawab, beban yang ditaruh Tuhan, yang ditaruh Tuhan dalam dirimu, kalau kau belajar pada Tuhan, itu bukan, saudaraku, mempersulit, ya kan, membuat kau stres dan stroke, saudaraku, tidak. Tapi yang dipasang Tuhan itu enak, beban yang dari Tuhan pun ringan. Sehingga kita, saudaraku, boleh berkata hari lepas hari, bertambah indahnya. Saudara setuju dengan saya? Iya, harus begitu ikut Tuhan. Jadi kalau begini, saudaraku, maka kita semakin tahu, luar biasa. Nah, pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan, ya, firman Tuhan yang saudara pelajari dan terapkan membawa kamu kepada kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan, peningkatan, itu, saudaraku, menjadi pupuk, menjadi modal untuk memperkuat imanmu, saudaraku, mengenal Tuhan, ya kan. Bahkan kalau kau sampaikan itu kepada orang lain, orang yang mendengar itu seperti mendengar nubuatan dalam diri mereka, ya. Nah, pengalaman kita itu guru yang terbaik, apalagi bersama Yesus. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami, saudaraku. Ada beban, ada letih lesu. Waduh, tetapi saudaraku, jangan takut. Selama ada Yesus, ada jalan keluar. Karena Yesuslah jalannya, jalan keluar. Karena dia berkata, Yohanes 4:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Yesuslah jalan keluar. Jangan bilang tak ada lagi jalan keluar. Sudah ada. Datang pada Yesus sampai kau dapat jalan keluar, kelegaan hasilnya, ya kan? Belajar kepada Yesus sampai kau lihat ternyata apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu, tanggung jawab mengikuti Yesus sungguh-sungguh, itu tuh, saudara, tidak sia-sia. Asal saudara belajar kepada Yesus, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata tanggung jawabku yang ditaruh Tuhan itu enak dan ringan. Amin, saudaraku. Jadi jangan pernah mengeluh, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena selalu akhir hidup kita kalau bersama Yesus selalu indah, ya kan? Yusuf 7 tahun di penjara, ya kan? Setelah dibenci oleh abang-abangnya, udah kerja dia, udah diberkati keluarga Potifar waktu dia jadi budak di sana, malah karena dia nggak mau berzina, ya, berselingkuh dengan istri Potifar, difitnah, di penjara dia. 7 tahun dia mengalami itu, saudaraku. Tetapi dia terus pegang firman Tuhan. Suatu ketika ini akan mendatangkan kebaikan. Benar, menjadi antar kebaikan. Justru karena dia di Mesir, maka dia, saudaraku, bisa menyelamatkan keluarganya, Yakub, keluarganya, ya. Karena waktu itu ada kelaparan melanda seluruh bumi, saudaraku, 7 tahun. Dan dia menjadi Perdana Menteri. Maka dia berkata kepada abang-abangnya, dipikirnya Yusuf dendam akan membalas
ya kejahatan abangnya. Malah dia bilang, kamu reka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Itu artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah saudaraku dendam. Bisa saja mereka yang jahat, tetapi saudaraku, kalau kau sudah datang kepada Yesus, alami sampai kelegaan, kau belajar pada Yesus, pikul tanggung jawab, tetap jadi saksi, tetap ikut Tuhan setia, tetap melayani, saudara akan lihat akhirnya jiwamu mendapat ketenangan. Ternyata setelah kau belajar pada Tuhan, tanggung jawab yang diberi, beban dan kuk yang diberi itu enak dan ringan. Itu indah mengikuti Yesus. Iya, Tuhan masih pegang kendali ke dalam hidup orang yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, ya kan? Kalau kau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kau turun tangan, ya Tuhan angkat tangan. Kan begitu logikanya, ya. Jadi jangan takut, karena Alkitab bilang siapa yang berseru-seru kepadanya akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi yang penting di sini saudaraku, belajar pada Yesus, datang pada Yesus, belajar pada Yesus. Nah, seperti itu saudaraku. Amin, amin, amin. Demikian dulu sharing yang boleh saya sampaikan, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Malah dia mencari-cari orang yang sungguh hati padanya. Alkitab bilang, matanya menjelajah seluruh bumi mencari yang sungguh hati kepadanya, untuk melimpahkan kekuatannya. Maksudnya dia ingin orang ini tidak kalah, orang ini mengakhiri hidupnya dengan baik, orang ini mengalami kelegaan, orang ini menang, orang ini tidak kalah, tidak berdampak buruk karena masalah, tetapi justru mendatangkan kebaikan dalam dirinya. Dia semakin mengenal kuasa Tuhan, makin tahu firman Tuhan itu luar biasa akibatnya dan sebagainya, ya. Itu makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya kan? Kalau kau berniat meninggalkan Tuhan karena berat masalahmu, beban, sudah berdoa berkali-kali, tidak. Saya mau bersaksi sedikit sebelum kita akhiri dalam doa, ya kan? Sungguh indah ikut Yesus. Nggak ada yang lebih indah dari itu, saudaraku, ya. Iya. Saya waktu mula-mula pertama bertobat, saudaraku, ya. Waktu saya mula-mula bertobat, saudaraku, salah sangka orang tua saya, ya kan. Waktu itu saya radikal sekali, sampai saya meninggalkan cita-cita saya, keinginan orang tua, saya mengikut Tuhan, sekolah Alkitab, melayani Tuhan, ya kan. Lalu mereka, saudaraku, bingung lihat kita, ya kan. Lalu dia bilang, sudah belon kau, sudah sesat kau, mana begitu ikut Tuhan. Wah, dan saya bilang, ya tidaklah, saya dapat panggilan Tuhan. Alah, ada itu, kamu sok-sok fanatik dan sebagainya. Saya dimaki-maki karena orang tua saya belum mengerti, ya, waktu itu belum bertobat. Ya, saudaraku, saya ditekan, ya. Saya lihat dulu hidupmu, segala macam, saya ditekan, ya. Apa bisa nanti kau makan? Dari mana datang nasi? Kau pikir beras itu jatuh dari langit ini? Wow. Saya ditekan, saudaraku, ya. Saat itu saya down sekali dengan perkataan dan himpitan itu, seperti saya dianggap sampah di rumah itu, saudaraku. Kami ada 7 bersaudara, saya anak kedua. Waduh, saya ditekan itu, saudaraku, karena ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya kan. Sampai-sampai iblis bilang, lihatlah, waktu itu kau nggak ikut Tuhan biasa aja, sekarang ikut Tuhan, lihatlah, kau dia dimusuhi keluarga, dimusuhi orang tua. Kulihat dulu, kebetulan waktu itu saya belum, ya masih baru-baru ikut Tuhan, tapi cinta mula-mula sama Tuhan begitu luar biasa. Saya belum punya apa-apa lah secara jasmani, ya kan. Jangan minta uang dari saya, awas kau. Kulihat dulu hidupmu bagaimana. Wah, ditekan, saudaraku. Asal ada family, udah mana anakmu yang nomor 2 yang pulang dari Bandung? Itu udah bau itu. Lihat itu, udah luapan itu. Waduh, tekan saya terus. Jadi saya down, saudaraku, mendengar situasi tekanan itu, saudaraku. Saya down, seperti saya letih, lesu, beban berat. Aduh Tuhan, akhirnya saudara saya memilih datang sama Tuhan melalui doa. Lalu saya pergi, saudara, karena kalau di rumah saya berdoa lama-lama, mereka malah ganggu nanti, saudaraku, karena mereka udah salah ngerti, kan. Akhirnya saya, saudaraku, pergilah ke Tanah Lapang, saudaraku. Itu di kisaran Tanah Lapang itu tempat sepak bola, tapi malam-malam saya pergi ke sana, saya pergi ke tengah-tengah gelap-gelap itu, dan saya berdoa bersuruh-suruh di situ berjam-jam sampai Tuhan memberikan saya kelegaan. Ketika saudara berdoa, saya, Tuhan tolong, saya nggak bisa tahu lagi gimana harus. Saya kalau jawab nanti pasti saya akan dibentak lagi. Tuhan, bagaimana ini kondisiku? Aku ikut Tuhan, tapi aku sekarang letih lesu. Saya berseru-seru, saudaraku, dalam kondisi letih lesu itu. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang, siapa yang datang letih lesu diberi kelegaan. Saya lega, saudaraku. Dan banyak hal lagi, saudaraku, yang saya alami. Hari-harinya selalu makin indah. Malah saya, saudaraku, lihat hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Masalah terus saya alami, tantangan, ya. Tetapi, saudaraku,
orang-orang yang datang kepada Tuhan selalu akhirnya bagus, kelegaan. Belajar kepada Tuhan, jiwanya mendapat ketenangan. Artinya kita dikasih surprise, dikasih membuat kita jadi aduh enak gitu ya kan, indah ya. Ternyata ikut Yesus meskipun kita, saudaraku, ditaruh Tuhan beban, ditaruh kuk, ternyata beban itu, kuk itu enak, beban itu ringan, saudaraku. Jadi Tuhan tidak mau menghancurkan, mempersulit hidup kita. Saya pikir dulu kalau saya belum bertobat saya bebas, sekarang ikut Tuhan kok nggak bebas gitu. Enggak, saudaraku. Justru dalam Tuhan kita bebas, di dalam sukacita, di dalam kebenaran, di dalam keindahan. Ya, cuma orang nggak ikut Tuhan bebasnya dalam dosa, saudaraku, malah terikat, saudaraku ya. Ya gitu ya. Jadi jangan mau kalah ya. Tuhan Yesus hebat, dahsyat ya. Ya, ya. Saudaraku, hadiratmu artinya kita mengalami kedekatan, keintiman, realita Tuhan, merasakan Tuhan. Jadi ketika orang mengalami keintiman, mereka mengalami realita Tuhan, Tuhan itu nyata dalam hidupnya, Tuhan itu berbicara, Tuhan itu menjamah dia, itu saudaraku artinya orang itu sedang ada di hadirat Tuhan ya. Nah, saat orang di hadirat Tuhan, dia akan menerima kekuatan baru, dia akan dipulihkan, dia akan menerima sukacita, dia akan mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan, akan ada kelegaan, saudaraku ya. Dia akan ada kekuatan di sana. Itu artinya di hadirat ya. Kalau dia sakit di hadirat Tuhan, dia disembuhkan. Mungkin beban yang buat dia letih lesu selama ini, dia sembuh-sembuh dari sakitnya. Lalu dia datang ke hadirat Tuhan ya. Lalu ketika dia hadirat Tuhan, dia disembuhkan. Amin. Dipulihkan ya. Dipulihkan itu artinya, saudaraku, tadinya rusak jadi kembali bagus seperti semula gitu ya. Nah, luar biasa ikut Tuhan. Jadi selalu ending kita orang yang ikut Tuhan, yang mau datang sama Tuhan dan yang belajar kepada Tuhan, selalu endingnya selalu bagus. Kita lihat misalnya si Ayub mengalami masalah yang berat sekali. Mungkin di antara saudara yang bersama saya ini belum pernah mengalami tantangan seberat Ayub ya kan. Memang Tuhan juga tidak memberikan kepada kita kalau nggak kita sanggup kan. Mikulnya tidak melebihi kekuatan kita katanya ya. Ayub itu mengalami masalah, anaknya semua meninggal, hartanya habis, temannya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia juga sakit, saudaraku, nggak bisa sembuh, tinggal nyawa doang dengan penderitaan, saudaraku. Tetapi dia berkata, aku datang telanjang, aku kalau kembali kepada di telanjang, terpujilah Tuhan. Walaupun dalam banyak hal dia tidak ngerti Tuhan, tapi pada waktu dia di akhir hidupnya dari masalah yang begitu berat, beban berat itu, yang sampai teman-temannya sudah mengejek dia, menyalahkan dia, tapi dia saudaraku mencari Tuhan, saudaraku. Di akhirnya, kalau saudara baca di pasal 42, yaitu kitab terakhir dari kitab Ayub, Tuhan, dia saudaraku melihat Tuhan, ya kan? Selama ini dia berkata, selama ini aku tahu tentang Tuhan dari orang, tapi sekarang mataku melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia mendekat dan datang sama Tuhan. Dengan rendah hati, dia meremuk, dia datang dalam keletih lesuhannya. Akhirnya saudaraku, dia bertemu dengan Tuhan, dia ada di hadirat Tuhan. Dia kata, mataku sekarang melihat Tuhan. Lalu dia melihat kesalahannya, lalu dia bertobat, dia saudaraku mencabut perkataan yang salah tentang Tuhan, dan akhirnya saudaraku dipulihkan, dan keadaannya jauh lebih baik dari semula sewaktu hidupnya baik, saudaraku. 2 kali lipat dia diganti Tuhan dari apa yang hilang, ya kan? Semuanya, sampai yang tadinya sakitnya sudah parah, gak ada kemungkinan sembuh, karena hartanya pun sudah habis, malah sembuh, bukan hanya sembuh, 140 tahun lagi ditambahi hidupnya Ayub, dan sampai melihat 4 generasi, mewariskan ke anak cucunya, ya saudaraku, berkat-berkat Tuhan. Nah itulah, selalu diakhiri, maka Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi siapa, saudaraku? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Itu sebabnya mengasihi Tuhan. Ya, jangan memusuhi Tuhan, ya kan? Mengasihi Tuhan. Amin. Bisakah kita mengikuti Tuhan dengan berhasil? Bisakah kita melakukan kehendak firman-Nya? Bisa. Karena ada penolong yang luar biasa dalam dirimu, yaitu Roh Kudus. Makanya terima Roh Kudus, saudaraku ya. Dia roh penolong ya. Dia membimbing kita dalam kebenaran supaya kita jangan salah melangkah, ya kan? Supaya kita, saudaraku, berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu menumbuhkan damai sejahtera, kebenaran itu membuat kita berhasil, beruntung, ya kan? Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau kita seperti itu ya, supaya hari lepas hari
hidup kita bukan makin hancur karena ada masalah, tapi hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, ya kan? Jadi andalkan Tuhan. Cara hidup diberkati pastilah, kalau itu terjadi kepada orang, itu pasti terjadi kepada orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu, kekuatan orang lain, ya. Itu, saudaraku, membuat Tuhan tidak punya kesempatan, ya kan? Tapi kalau kau, saudaraku, memberi kesempatan kepada Tuhan, maka Tuhan, saudaraku, pasti menolong, ya. Haleluya. Hadapi semua dengan benar tentu, ya. Maka belajar sama Tuhan. Kau menghadapi semua dengan caramu, kekuatanmu, pikiranmu bisa salah, saudaraku, ya. Tapi yang tepat, akurat, kalau kau belajar sama Tuhan, lalu Tuhan mengajarmu, dan akhirnya kau lihat, waduh, surprise, wah, luar biasa, sehingga kau mendapat jiwamu ketenangan, kelegaan. Kau lihat ternyata ikut Tuhan itu indah. Amin, saudaraku. Jadi sehingga kita bahagia karena sudah diberikan Tuhan kita janji yang indah sekali, saudaraku, yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanlah, karena memang firman Tuhan itu luar biasa kalau kita terima, ya, saudaraku. Saudara yang sudah terhubung dengan saya, Tuhan memberkatimu. Sampai bertemu nanti dalam sharing. Dan kalau saudara merasa diberkati, bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati seperti saudara, supaya, ya, kita kalau sudah diberkati, biarlah kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai bertemu dalam hari yang indah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.